Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, riuh di P3 ini tentu akan berdampak pada konstelasi politik nasional. Dan kita akan membahasnya. Tapi sebelum membahas tentang kekisruhan yang terjadi di P3, keretakan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu buat adik-adik mahasiswa, teman-teman buruh, sahabat-sahabat yang turun ke jalan. Dari kemarin-kemarin, hari ini saya support Anda semua. Saya doakan Anda semua selamat. Karena ini adalah sebuah perjuangan kita. Jangan sampai seperti Teddy Gusnaidi. Itu jubirnya Partai Garuda. Yang menyampaikan katanya, ngapain demo-demo. Dari zaman Soeharto ada kenaikan demo. SBY demo kenaikan. Sekarang juga Jokowi demo lagi. Padahal tetap aja bensinnya dibeli, tetap aja antrian panjang. Ini logika yang sangat ngawur dari seorang yang mengaku sebagai politikus. Ya, Teddy Gusnaidi mengaku sebagai politikus, tapi pikirannya sangat-sangat tidak mencerminkan seorang politikus level nasional. Ini kan barang kewajiban ini. Kita nggak bisa berangkat naik motor tanpa isi bensin. Kan gitu. Rakyat sekarang harus mengalokasikan dana dengan jauh lebih efisien gitu, agar tetap bisa bertahan. Dan ini harus tetap diperjuangkan dengan demo-demo karena kita dengar sendiri apa yang terjadi di gedung Dewan yang terhormat itu timpang sekali gitu. Ada penolakan, tapi kan kita tahu sendiri ya, partai-partai yang bergabung di koalisi pemerintah terlalu sangat kuat sehingga proses check and balance-nya tidak berjalan. Ya semuanya manut saja. Nah, termasuk yang ada di koalisi pemerintah adalah P3. Dan kita tahu bagaimana P3 dari periode ke periode, dari pemilu ke pemilu terus suaranya menurun. Dan hari ini, atau lebih tepatnya kemarin, itu kan dilakukan Mukernas. Dan ternyata ketumnya dilengsarkan. Luar biasa ya. Seorang ketum bisa dilengsarkan saat ketumnya sedang berada di luar negeri. Dan penggantinya siapa? Muhammad Mardiono katanya. Ya, kalau netizen kan maha jeli ya. Kemudian dikupas siapa Mardiono ini, ternyata dia yang punya harta kekayaannya 1,2 triliun sekian. Dibandingkan dengan siapa, Soeharto yang harta kekayaannya 72 miliar. 72 miliar dengan 1,2 triliun ya tentu sangat-sangat jauh perbedaannya ya. 1000% barangkali. Nah, tentu kalau berbicara pemilu membutuhkan dana ya. Tapi yang terpenting sekali kan kalau kita sudah lihat dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu terus menurun suaranya, maka harusnya ada koreksi total dari P3. Kita tahu P3 kan lumbungnya, katanya pengakuannya kan begitu ya, lumbungnya umat Islam, suaranya umat Islam. Tapi dalam praktek-prakteknya kan kita tidak melihat ada perjuangan, ada narasi-narasi dari teman-teman di P3 untuk menggaungkan aspirasi umat Islam. Yang ada kan ngekor saja gitu pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah ini yang selama ini kita sesali. Mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan momentum ini menjadikan suara P3 kembali ke suara rakyat, suara umat Islam. Begitu ya. Dan kalau di thumbnail kan kita tuliskan judulnya P3 dukung Anies, elektabilitas naik tajam. Nah ini karena ini menjadi sebuah fakta realita, lihat saja suara-suara netizen di berbagai platform media sosial, termasuk saya sendiri berhadapan dengan grassroots-nya P3, mereka menginginkan capresnya Anies Baswedan. Nah, ini ketika petinggi-petingginya nampak tidak mengarah ke sana, ya ada gejolak, mungkin ini salah satunya ya mungkin saja gitu, ada perlawanan dari bawah gitu. Mudah-mudahan setelah ini ada evaluasi total, kemudian mungkin kabar baik, ya sangat mungkin. Makanya kita akan bahas beritanya ya. Ini kabar dari Tribun News ya.
Acara workshop nasional P3 diwarnai teriakan kader minta kejelasan pemberhentian Suharso Monoarfa. Ini kabarnya kabar hari ini. Pembukaan bimbingan teknis BIMTEK DPRD fraksi P3 seluruh Indonesia di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat Senin kemarin, sekarang hari Selasa. Dalam acara sempat diwarnai kegaduhan terkait pergantian Suharso Monoarfa dari kursi ketum P3. Sempat terjadi kegaduhan saat acara pembukaan BIMTEK DPRD fraksi P3. Kegaduhan bermula saat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Amir Uskara, menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara BIMTEK P3. Amir hadir mewakili pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang tak hadir dalam acara. Padahal kalau baru menjadi PLT justru itu kan momentum harusnya ya untuk hadir di seluruh acara P3. Kalau perlu di daerah pun didatangi kan. Biasanya kalau sudah PLT ini ketum nih, nanti ujungnya ya jadi ketua P3. Kan begitu ya. Di tengah sambutan, sejumlah kader P3 yang memenuhi ruang acara mulai menyoraki Amir. Beberapa sorakan timbul dan tenggelam. Sorakan dari kader P3 mulai menjadi barangkali maksudnya ya, saat Amir membahas kondisi terkini partai berlambang Ka'bah tersebut. Amir menyampaikan bahwa keputusan Mahkamah Partai mengganti Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum dengan Mardiono merupakan usulan dari 3 pimpinan majelis. Banyak juga majelisnya. Salah satunya adalah Majelis Syariah. Persoalan ini hanya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan para ulama kita melalui Majelis Syariah. Jadi di bawah-bawah nih nama ulama. Jadi ini Majelis Syariah kita sudah mengambil keputusan dan telah ditindaklanjuti. Kita ini adalah partai warisan ulama. Kaum ulama kita sudah mengambil keputusan, tentu kita sami'na wa ata'na, kata Amir dalam sambutannya. Nah, padahal kita tahu ya suara-suara dari kader-kader P3 misalkan yang menyuarakan dibongkar kembali kasus KM50 itu nggak terdengar gitu ya. Kemudian ketika para buzzer menista agama kita juga nggak dengar gitu ya. Nah mungkin ke depan setelah adanya pergantian ini mulai dihidupkan kembali gitu. Ulama sebagai yang menjaga kerangka dari P3 gitu bisa kembali memberikan aspirasi para kader-kadernya, para anggota dewan terutama, munculkanlah aspirasi-aspirasi umat Islam. Nah, namun perkataan Amir justru disambut sejumlah kader dengan sorakan. Ini kan berarti penghargaannya sudah menurun dari kader-kader. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah kader menyoraki pernyataan Amir dengan kata-kata minta kejelasan terkait penggantian jabatan Ketua Umum P3. Jelaskan, kata seorang kader. Bubar, timpa kader lain. Jangan berlindung di balik ulama. Wow, ini berani sekali ya kader menyampaikan ini. Bahkan ketika Amir sedang menyatakan membuka acara workshop tersebut, sejumlah kader berteriak, tutup. Padahal belum dibuka. Di sisi lain ada seorang panitia acara yang diminta keluar dari ruangan oleh para kader P3 lantaran dinilai membuat keruh. Nah, inilah keriuhan yang terjadi di internal P3 ketika proses-proses yang dilakukannya tidak semestinya gitu. Bahkan banyak juga kan yang menganggap bahwa ini melanggar aturan, melanggar ADART gitu. Nah, tapi oke lah ya, anggaplah ini memang sudah terjadi. Tentu kubunya Suharso Monoarfa pun bisa jadi tidak terima ya dengan perlakuan yang dianggap sepihak lah seperti ini. Tidak ada klarifikasi gitu. Tapi ya mudah-mudahan pergerakan ke depan P3 ini bisa berganti arah gitu ya. Bisa membuat cara-cara baru dari P3 yang lebih simpatik, yang lebih menggambarkan keislamannya begitu ya. Sehingga bisa menarik simpati umat Islam. Karena memang sayang sekali ya, ini partai ini sejarahnya sangat panjang ini. Kan dari Orde Baru sudah ada. Kalau kita lihat dua partai lain ya warisan Orde Baru ini ada Golkar dan PDIP, dua-duanya ada
papan tengah dan papan atas. Tapi P3 justru nyungsep di papan bawah. Ini sebetulnya sangat kita sayangkan. Ya. Nah, dari fifa.co.id, kabar lainnya menyebutkan ganti ketum P3 berpotensi tinggalkan KIB. Nah, ini menarik ya. Suharso Monoarfa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketum. Peneliti bidang politik di Indonesian Institute Ahmad Hidayah mengaku tidak heran dengan pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum P3. Selain itu, Ahmad juga mengatakan pergantian ketum ini dapat berpotensi mengubah arah koalisi P3 dalam pemilu 2004 mendatang. Seperti diketahui, saat ini P3 sedang berada dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama dengan Golkar dan PAN. Ini bicara PAN juga menarik ini, karena PAN kurang lebihnya sama dengan P3. Suaranya suara umat Islam gitu kan kita tahu PAN itu lahir dari rahimnya Muhammadiyah. Kita tahu juga hari ini bagaimana suara Muhammadiyah saya kira cukup solid gitu, lalu mendukung Anies Baswedan. Jadi posisi P3 dan PAN sebetulnya salah kamar gitu nih. Harusnya tidak berada di KIB bersama Golkar gitu, tapi bersama-sama dengan PKS. Tentu karena grassroots PAN pun sama dengan grassroots P3 menginginkan mengusung Anies Baswedan. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Karena ketua umumnya berubah, tentu bisa jadi momen bagi P3 untuk mengevaluasi sikap politik terhadap KIB. Pasti saya kira ini terjadi. Menurut saya koalisi yang ada saat ini bukan soal ideologi. Ya jelas berjauhan ya. Kalau kita lihat bagaimana PAN dengan Golkar misalkan, mestinya jauh berbeda itu. Tapi soal siapa mendapat apa, transaksional, dan tentang keuntungan elektoral. Nah ini penting sekali. P3 ketika bergabung dengan KIB dapat apa? Dapat efek ekor jasnya enggak? Tapi kalau P3 mendukung Anies Baswedan, saya yakin ini elektabilitas dari P3 akan naik tajam. Apalagi tadi kita berbicara bahwa P3 ini sudah dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau menunjukkan keberpihakannya kepada apa yang diharapkan oleh grassroots P3 di bawah, saya yakin yang dulu-dulu memilih P3 bisa kembali mendukung P3. Kalau pilihan capresnya Anies Baswedan kan gitu ya. Nah, sehingga ya bergabung lah misalkan P3 gabung ke PKS, Nasdem, Demokrat gitu ya. Untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya kira itu cukup efektif untuk meningkatkan elektabilitas dari P3 sendiri ya. Dan menurut Ahmad, dengan adanya konflik di internal ini, P3 akan lebih sadar dan tidak akan ngotot menempatkan kadernya sebagai capres-cawapres. Ya tentu ya, kan berapa persentase suaranya? Sekitar 4%-an lah. Itu agak sulit. Tapi kalau tidak salah hitung, anggaplah Nasdem tidak termasuk misalkan. Ada PKS, Demokrat, plus P3. Ini kalau hitung-hitungannya sih nyampe 20%. Jadi bisa juga untuk mengusung Anies Baswedan ya. Dan apa yang saya kira penjelasan ke bawahnya kurang lebih sama dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini seperti dari komentar Abdul Rashid Khalifah. Lebih baik bergabung dengan PKS, Demokrat, dan P3, cukup suaranya untuk mendukung Anies AHY. Sama ya pendapatnya. Dari Ucang Khotim, jika Nasdem, Demokrat, PKS, dan P3 gabung usul Anies jadi presiden, insya Allah suara partai tersebut akan dipilih oleh rakyat. Nah, ini suara-suara begini ini banyak sekali. Nampaknya, ada lagi nih, nampaknya akar rumput memilih P3 mayoritas dukung AB. Nah, Anies Baswedan maksudnya. Ayo Mas Romi comeback. Ini dari Abah Obed, bagus juga ini masukannya ya. P3 kalau mau jaya kembalilah kepada Islam yang kafah. Orang beriman butuh partai Islam yang militan, bukan partai Islam cengengesan. Ada lagi P3 lebih tepat dukung Anies. Partai Gurem nggak ada efeknya, nggak ngaruh suaranya tipis. Ya tapi ini dari panduan ya. Ini sekarang kecil, sebelumnya kan besar. Nah, kalau pernah ada sejarah besar, saya kira ketika kecil dia bisa menjadi besar lagi. Asal pilihannya tepat gitu. Bahkan saya dan tim pun tentu akan mendukung P3. Kita akan bantu
siapa caleg-calegnya untuk mengkampanyekan kalau dukungannya ke Anies Baswedan. Insya Allah. Ini Soeharto ini boneka hanya untuk merusak P3. Wah, ini terlalu tendensius ya. Saya kira tidak tepat juga. Kemudian ketum baru tentu punya strategi baru dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Ya, biasanya begitu. Dan pastinya tadi kalau dihitung dari kejelian netizen yang melihat bahwa harta kekayaan Mardiono, PLT, ketua P3 hari ini, itu hartanya 1,2 triliun sekian. Ini kan luar biasa gitu. Jadi saya yakin bisa lah ya untuk membantu-bantu kampanye dan segala macam. Baik, sedikit kita masuk ke live chat sebentar. Baik, dari Mulyadi Bakot, sudah legowo Pak Monoarfa agar P3 menjadi partai yang mandiri, jangan dikendalikan rezim. Yang lebih mengerikan itu kan kalau dikendalikan oligarki, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, mudah-mudahan ini momentum terbaik untuk P3 ya. Gio Maulana, kami tunggu Pak Anies 2024. Pak Andika, oh jadi Anies Andika ya. Ya boleh lah ya, usul kan sah-sah saja katanya ya. Gak sabar pengen lihat Anies presiden. Nah, tolak keras politik identitas di republik ini. Identitas itu penting. Ini siapa ini? John Rhys Simarta. Kalau tidak punya identitas, apa yang mau diusung? Apa yang mau ditawarkan? Identitas kita jelas. Indonesia, Pancasila. Begitu ya. Nah, ini yang jualan-jualan radikal, intoleran, termasuk yang begini, politik identitas. Ini orang-orang yang nggak paham makna. Mohon maaf nih Pak John Rhys ini, boleh Anda komen lagi ya untuk menjelaskan. Ini kita lihat apa yang dimaksud dengan politik identitas yang dimaksud oleh para buzzer atau lawan-lawan pembencinya Anies Baswedan. Itu menganggap bahwa Anies Baswedan itu terlalu dekat atau bahkan sekubu dengan orang-orang Islam fundamentalis gitu, yang akan mendirikan negara Islam. Wah, itu sudah super ngaco itu. Fakta-fakta sudah ditunjukkan bagaimana bantuan operasional tempat ibadah itu bukan hanya diberikan kepada masjid, tapi juga kepada seluruh tempat ibadah agama yang diakui di Indonesia. Bahkan kemarin, ini Pak John Rhys barangkali nggak tahu tuh ya, ada 70 pendeta di Sumatera Utara yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mau dibilang politik identitas apa? Ini hanya mainan-mainan kata dari buzzer yang kemudian diserap oleh orang-orang yang tidak paham untuk menyerang Anies Baswedan. Padahal jelas-jelas Anies Baswedan berada seimbang, setara, mengedepankan kesetaraan kepada seluruh umat Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu ya. Tapi kalau yang tidak diakui ya jelas tidak. Syiah misalnya, itu kan tidak diakui ya. Baik, pilihan yang sangat realistis jika P3 mendukung Anies Baswedan. Ya, saya kira kita sepakat ya. Dari Subagio Munji, kami warga PKS Bekasi siap mendukung penuh Pak Anies. Luar biasa, suara-suara PKS ini nampaknya yang paling solid ke Anies Baswedan. Meskipun belum diusung oleh partai secara resmi, tapi dari berbagai daerah sangat kuat itu keinginan dari PKS untuk mengusung Anies Baswedan, kader-kadernya ya. Dan itu yang terjadi juga di P3. Dan itu yang terjadi juga di PAN. Maka saya kira para petinggi ini harus mulai bisa melepaskan diri dari cengkraman apapun ya yang ada menghimpit kalian semua. Apakah itu oligarki, apakah itu rezim. Anda harus keluar, kemudian berhadapan dengan publik, dengan rakyat, serap aspirasinya dan lakukan. Karena tugas Anda itu tugas Anda sebagai partai politik kan itu gitu, untuk menyampaikan, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan aspirasi sekelompok orang, apalagi pengusaha asing begitu ya. Jadi terakhir sekali lagi saya kira saya tetap mengucapkan selamat saja setelah P3 berdinamika hari ini. Mudah-mudahan mencapai sebuah konklusi baru, dan tentu konklusi yang saya sarankan kepada P3, segeralah deklarasikan, segeralah bergabung dengan para pendukung Anies Baswedan agar elektabilitasnya meningkat tajam. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.